Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdillah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita belajar hadiah. Sekarang kita belajar infak. Kalau rukbah udah tahu tuh, rukbah umrah udah tahu ya. Umrah berarti pemberian kepada seseorang yang apabila dia meninggal diambil kembali. Kalau rukbah adalah pemberian kepada seseorang, maka siapa yang dulu yang meninggal, mau yang memberi atau yang menerima, maka yang dapat adalah orang yang masih hidup beserta para pewarisnya ya. Nah, kita mau belajar tentang nafkah. Mau cari apa? Cari nafkah buat anak dan istri ya. Apa tuh nafkah? Kita juga belum tahu nafkah itu apa ya kan. Gitu ya. Kita buka aja dulu ayatnya ya. Di surat 65 surat At-Talaq itu ya, ayat 7. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Ya, ini tentang nafkah kepada kerabat nih. Ya, jadi hukumnya tidak wajib, tetapi untuk menyambung silaturahim. Ya, ini ayat ini tentang ini ya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi kalau kita punya keluasan rezeki, kerabat kita pun diberi nafkah untuk menyambung silaturahim. Dan orang yang terbatas rezekinya ya. Jadi ada orang-orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi kalau kita luas hartanya, berikan kepada kerabatnya ya, yang untuk menyambung silaturahim. Kalau kita diberikan rezeki yang terbatas oleh Allah, juga memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Gitu. Maka kita bersedekah, kita berinfak ya sesuai kemampuan. Maka bersedekahlah, jangan bersedekahlah kamu sampai kaya. Gitu. Jangan ada orang ini, saya mah ntar aja kalau udah kaya ya.
Jadi jangan bersedekah nungguin kaya, tapi bersedekahlah sampai kamu kaya. Gitu. Berinfaklah kamu sampai kamu kaya. Memberi hadiahlah kamu juga nanti diberi hadiah. Gitu ya. Jadi ayatnya jelas. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi sekalipun kita sempit, kita memberikan nafkah, kita memberikan sedekah, kita memberikan infak, setelah itu Allah berikan kelapangan. Ya. Maka orang-orang yang tadinya betul-betul memberikan sedekahnya, infaknya, ya, zakatnya, ya, gitu. Maka Allah akan berikan kelapangan. Ya. Ini yang dibilang nafkah, ya. Umar bin Umair meriwayatkan bahwa bibinya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dalam asuhanku terdapat seorang anak yatim, apakah aku boleh menggunakan sebagian dari hartanya? Jadi dia mengasuh anak yatim. Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik sesuatu yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. Jadi kalau paling baik memakan makanan yang kita makan adalah dari hasil usahanya. Pak Sugeng dari tangannya yang kasar, tangannya kasar Pak Sugeng. Palestono punggungnya keringetan, muter-muter tawa. Ya. Kamu tangannya kasar nggak deh? Kasar juga ya, megangin pacul terus sih kamu ya tiap hari. Jualan pacul, jualan. Nah, itu adalah sebaik-baik makanan, ya, yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. Ini enggak ada orang yang sudah mampu atas nama anak yatim minta sumbangan, dia ikut makan dari hasil sumbangan untuk anak yatim. Waduh, mengerikan, ya kan? Dan anaknya adalah sebagian dari hasil usahanya. Gitu. Jadi kalau ada anak kita, itu hak milik kita itu, ya, hak milik kita. Kita boleh ngambil hartanya, boleh. Jadi nggak nyuri. Maka jangan kamu bilang, nah, bapak pinjam uang dulu sama kamu ya. Bukan, nggak ada pinjaman orang tua terhadap anaknya. Kalau begitu mah repot. Anak minjem nggak sama orang tuanya kalau gitu? Ya minjem juga repot juga itu. Waduh, catat ya, uang jajan kamu setiap hari segini ya, sekolah segini, kamu makan ya di rumah 3 kali, di warteg 1 hari udah 10.000, berarti 1 hari 30.000. Repot itu kayak begitu ya. Jadi orang tua diperbolehkan untuk mengambil harta anaknya, baik sang anak mengizinkan maupun tidak. Sekalipun tidak mengizinkan anak itu, orang tuanya boleh nggak ngambil? Boleh, bukan mencuri, nggak mencuri dia ya. Juga diperbolehkan keduanya untuk membelanjakan harta tersebut selama itu bukanlah pemborosan dan kebodohan. Jadi kita boleh ngambil harta anak kita selama tidak pemborosan. Kalau untuk cuma makan saja, gitu. Ya kamu makanya jangan bilang sama anakmu, minjem ya nak, jangan, gitu ya. Kemudian Jabir meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan sesungguhnya bapakku ingin memusnahkan hartaku. Jadi kata anaknya, bapaknya mau memusnahkan hartanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Kita ini dan harta kita milik kedua orang tua. Ada tuh orang tua. Nah, minjem dulu duitnya buat modal. Berapa Pak? Waduh, nih anak ini terlalu. Kasih tahu, kasih bapaknya, bukan buat modal. Ini memang harta bapak. Bapak boleh ambil. Bapak butuh berapa? Begitu. Itu anak yang soleh, bukan anak yang salah. Yang lebih parah lagi itu, bapak makan jangan banyak-banyak dong. Gitu. Ya Allah. Itu ya. Dulu kalau begitu, kamu netek sama ibumu itu jangan banyak-banyak. Balas, waduh repot itu hidup kayak begitu ya.
Jadi anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Jadi kalau bapak kita datang apa, bilangin ini ke bapak mau makan apa, boleh, mau apa, itu duit udah kita siapkan, boleh ambil. Gitu. Jangan kudu diminta dulu ya. Anak apa itu ya? Itu nafkah namanya ya. Sebagaimana nafkah wajib diberikan oleh anak yang kaya kepada orang tua yang miskin, ia juga wajib diberikan oleh orang tua yang kaya kepada anaknya yang miskin. Dulu anak orang tuanya wajib nggak ngasih anaknya? Wajib, gitu. Ada anak yang sudah rumah tangga ibaratnya, anaknya miskin, orang tuanya kaya, orang tuanya wajib nggak ngasih? Wajib. Sebaliknya, jadi kalau orang tua kita nggak mampu, kasih dia gitu. Makanya kita harus punya istri yang apa? Istri yang soleha. Ini bapaknya baru minum sirup aja di kulkas, bapak lu parah katanya. Sirup habis sama bapaknya. Ya Allah, istri yang begini kita bisikin, besok gua ganti lu palang pintunya ya. Masih tahu sama istrinya gitu. Gua ganti, apa tuh palang pintu? Lu palang pintunya gitu. Besok gua ganti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hind, "Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah dari hartanya Abu Sofyan itu apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut. Jadi orang tua boleh ngambil dengan cara yang patut. Kalau cuma sekedar makan, sekedar modal gitu, bukan orang tuanya untuk judi ya, itu nggak boleh juga. Ada orang tua yang ngambilin duit anaknya buat judi, ya nggak boleh juga. Buat maksiat nggak boleh juga. Tapi kalau sekedar untuk makan, untuk modal, kasih dia gitu, ya, kasih. Bahwa para ulama juga berbeda pendapat tentang wajibnya itu ya. Kalau Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh orang yang kaya, baik muslim maupun non muslim, kepada pokok, yaitu bapaknya, kakeknya sampai ke atasnya itu wajib dia. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ngajarkan, makanya belajar tuh kitab-kitab Imam Syafi'i. Ini jangan saya madhabnya Imam Syafi'i, tapi bapaknya minta duit nggak dikasih, rongo, bukan Imam Syafi'i madhabmu. Ya, Imam apa itu? Gitu ya. Sampai dibilangin wajibnya seseorang itu menafkahi binatangnya. Ada itu gara-gara orang mengurung kucing kemudian sampai mati tidak dikasih makan dan minumnya, orang itu masuk neraka. Orang itu masuk neraka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udibatim ra'atu fi hirratin sajanatha hatta matat. Fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa la saqatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard." Seseorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Jadi kalau ada nyiksa binatang itu, nyiksa disiksa itu, dia masuk ke dalam neraka karenanya, karena menyiksa kucing itu yang dikurung. Jadi seorang perempuan itu disiksa di dalam neraka karena dia menyiksa dan mengurung kucing. Dia tidak memberinya makan atau minum ketika mengurungnya, dan tidak pula membiarkannya memakan serangga-serangga tanah. Maka kalau kamu nggak punya makanan, biarkan kucing itu cari makanannya sendiri. Jangan menyiksa, apalagi manusia sampai dia dikurung gitu, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Wah, ya. Ini ada hadis lagi tentang yang meriwayatkan bahwa bukan cuma kucing, anjing sekalipun gitu, yang najis tuh kalau kita pegang tuh, ya, kita pegang najis itu nggak boleh juga disiksa, nggak boleh. Ada anjing main timpuk aja sampai mati gitu, ya kan, nggak boleh itu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran
fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhatu ya'kulu tara min al-'atashi faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kalba min al-'atashi mithlu alladhi balagha bi fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal kalb fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Ketika seseorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, dia ditimpa kehausan yang amat sangat, lalu dia menemukan sebuah sumur, dia pun turun ke dalamnya dan meminum. Lalu keluar lagi, tiba-tiba dia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya seraya memakan tanah yang lembab karena kehausan. Laki-laki itu berkata, anjing ini telah mencapai tingkat kehausan seperti diriku. Dia pun menuruni sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Lalu dia menggigit sepatunya dengan mulutnya hingga sampai di atas dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya. Allah berterima kasih kepada orang yang memberi minum anjing. Bagaimana kalau kita memberi minum, makan dan minum kucing dan ayam, binatang-binatang lain? Anjing itu yang gak boleh dimakan oleh kita, kemudian kita berikan minum dan makan, Allah berterima kasih. Kalau Allah berterima kasih, woi ini orang hebat udah, ya. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Sudah diampuni, Allah berterima kasih. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah ada pahala bagi kita atas binatang? Beliau bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap memiliki ruh terdapat pahala. Jadi apapun yang ada ruhnya, itu anjing dikasih makan dan minum. Nah, kafir sekalipun dikasih makan dan minum, gitu. Apalagi kafir, manusia kasih makan dan minum, ya, kasih hadiah dia. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan kepada semua yang kita bisa temui, termasuk binatang. Dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan Allah jadikan keluarga kita dan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.